Bab 81, Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Aku, 5 tahun lalu, adegan muncul. Siatong tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya akan mengembalikan sejumlah uang itu. Oh, dia tertawa, jadi, apakah aku kreditormu sekarang? Siatong menggigit bibirnya, baiklah. Yah. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum licik, karena kamu adalah kreditornya, kamu harus mendengarkan krediturnya dan makan enak. Dia baru saja selesai, tapi di belakangnya tiba-tiba terdengar suara marah, pencuri mati, lepaskan ibuku. Kemudian sebuah bola bundar kecil melompat ke bahu Qin Muzi, mengulurkan cakarnya yang berdaging, meraih lehernya dari belakang, dan berteriak pada Siatong di tempat tidur, Bu, lari. Mata Qin Muzi memutih saat dia dicubit. Siatong melihat pemandangan di depannya, tanpa sadar mengulurkan tangannya dan ingin memisahkan dua orang yang terjerat itu. Siapa tahu tidak mengendalikan tubuh, seluruh orang menuju Qin Muzi. Hanya ada kotoran, dan ketiganya berguling ke tanah dalam kebingungan. Xia Guoguo mengusap pantatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, Bu, kamu bodoh sekali. Setelah mengawasi makan malam Siatong, Qin Muzi turun ke bawah dan melihat Xia Guoguo memegang boneka berbulu, duduk di karpet di tengah ruang tamu, menonton kartun. Dia mendatanginya dan duduk, namamu Xia Guai. Ketika saya menonton kartun itu, saya sedang dalam mood. Aku bahkan tidak bergerak dengan mulut terbuka. Saya tidak menyukainya sama sekali. Qin banyak memainkan semangat untuk tidak meninggalkan dan tidak menyerah, dan terus bertanya, berapa umurmu tahun ini? Bagus atau tidak? Akhirnya domba malas akhirnya terselamatkan, ikut terharu. Begitu dia bersemangat, garis air liur keluar dari sudut mulutnya. Xia dengan patuh mengambil sesuatu di sekitarnya dan menyekanya ke sudut mulutnya. Qin Muzi menatap cairan tak dikenal di telapak tangannya dan memiliki keinginan untuk menjadi liar. Pengurus rumah tangga Su, yang berdiri di sampingnya, maju dengan gemetar, Musao, apakah kamu perlu? Qin Muzi melambai untuk berhenti. 3 menit kemudian, pengurus rumah tangga Su membawakan sepiring potongan kue mus. Qin Muzi membawa piring dan berjalan di depan Xia Guai. Xia Guai mencium aromanya dan bergerak. Wajah Ping Dudu akhirnya menarik perhatian Qin Muzi dari TV. Apakah kamu mau makan? Dia bertanya. Xia dengan patuh mengangguk, sambil menangis, warna jagung. Qin Muzi tersedak beberapa saat, dan pengurus rumah tangga Su di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Kamu turun dulu, dia berkata dengan wajah dingin. Ya. Pengurus rumah tangga Su menundukkan kepalanya dan melangkah mundur. Dia berbalik dan menunjukkan senyum ramah pada Xia Guoguo. Siapa yang tahu kalau gadis di depannya tidak menghargainya, jagung, bisakah kamu berhenti tertawa begitu cabul? Qin Muzi, saya tidak yakin sama dengan garis bawah sama dengan. Dia membuang senyumnya, sayang musim panas dan takut mundur, jagung, kamu masih tersenyum cabul, kamu tidak tersenyum lebih buruk. Qin Muzi mengambil tarik napas dalam-dalam, sabar. Nah, namamu Xia Guai. Jagung, langsung ke intinya, langsung ke pokok permasalahan. Xia Guai jelas membenci keterbelakangan mentalnya dan melihat ke Arlo Jimiki, waktuku sangat berharga. Teruslah bertahan, berapa usiamu? Dia bertanya. Xia Guoguo tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya, beri aku sepotong kue dulu. Wajah hitam Qin Muzi menyerahkan sepotong di masa lalu, musim panas dengan patuh memegang di telapak tangan, 3 atau 2 untuk menghilangkan bersih, makan masih berarti menjilat mulut. Dengan baik, dia mengingatkannya. Apa? Mata Xia Guoguo terbuka lebar dan dia terlihat bingung. Qin Muzi terus menahan amarahnya, aku baru saja bertanya, berapa umurmu? Tangan kesayangan musim panas terentang, penampilannya sangat polos, warna jagung, aku tidak tahu Apakah ini jembatan di atas sungai? Qin Muzi merasa bahwa dia mungkin menderita luka dalam di depan anak kecil ini hari ini. Jangan menipu paman, bagaimana mungkin kamu tidak tahu umurmu? Dia berkata perlahan, orang bodoh yang berbuat curang sekali tidak peduli untuk berbuat curang 2 kali. Dia mengangkat bahunya dan terlihat seperti orang dewasa kecil, tapi barusan, aku telah menipu kue dari warna jagung. Betapa buruknya jagung itu, Qin banyak, aku akan menjadi gila. Tiba-tiba dia memiringkan kepalanya dan bertanya, sebenarnya kamu ingin mengejar ibuku, kan? Qin Muzi tertarik, oh, kenapa menurutmu begitu?
Karena terlalu banyak paman yang ingin mengejar ibuku. Semua orang tertawa cabul seperti yang baru saja kamu lakukan. Qin Muci terdiam dan tanpa sadar menyentuh wajahnya. Apakah karena akhir-akhir ini dia begadang dan banyak berubah? Apakah ibumu punya banyak kesibukan? Tentu saja, Xia Guoguai mulai membual lagi, paman yang menyukai ibuku makan lebih banyak kue coklat daripada Guoguai. Metafora ini wajah Qin Muci menggembung. Xia Guoguai memegang lengannya dan mengerutkan kening, meskipun kamu sedikit cabul, pendek, sedikit pemarah dan tidak begitu baik. Qin Mucai berdiri dengan marah. Tapi, Xia Guoguai menatapnya sambil tersenyum, tetapi kamu punya kue coklat favorit. Dia berjinjit dan menepuk dadanya, jadi demi kue, aku akan membantumu dengan warna jagung. Petik 2. Qin Mucai mengangkat alisnya dengan penuh minat, bagaimana kamu akan membantuku? Xia Guoguai, yang baru saja tertawa, tiba-tiba jatuh ke tanah dan tertidur. Qin Mucai terkejut, tetapi berbalik dan menemukan bahwa Xia Tong telah mengenakannya pakaiannya dan berjalan menuruni tangga. Dengan ekspresi tertahan, dia berbalik dan duduk di sofa. Xia Tong mendatanginya, terima kasih banyak hari ini. Maaf telah mengganggumu begitu lama. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Qin Muci menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak menyangka dia akan setuju begitu saja, Xia Tong masih merasa sedikit curiga. Menurunkan kepala, akankah tidurnya tidak nyenyak di musim panas sayang berpelukan ke dalam pelukan, akan segera pergi, siapa tahu pelukan sang sayang tiba-tiba meronta sengit. Xia Tong berhenti sejenak, lalu mengambil satu langkah lagi, dia mulai menendang kakinya lagi, ibu berisik sekali, katanya jangan bergerak. Xia Tong menepuk-nepuk wajah sayang, bangun, sayang, pulang dan tidur lagi. Baiklah. Musim panas dengan patuh menutup matanya untuk membuat ekspresi protes, bukan mengamatinya. Xia Tong berdiri di tempat yang sama, malu. Qin Mucai membuka mulutnya pada saat yang tepat, lebih baik tidur di sini malam ini. Lagi pula, ruangan di rumah cukup kosong. Ini, Xia Tong ragu-ragu. Lagi pula, sekarang sudah agak terlambat. Mungkin sudah lewat jam 12 ketika Anda sampai di rumah. Tidak baik bagi anak untuk tidur larut malam. Xia Tong terus ragu-ragu. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke tempat kerja besok pagi. Kamu tidak akan terlambat. Semua kata-kata mengatakan bagian seperti ini, Xia Tong juga harus mengangguk menyusahkanmu. Pada saat ini, seorang pelayan datang, Nona Xia, aku akan mengantarmu ke kamarmu. Petik 2. Baiklah, Xia Tong mengangguk dan mengikuti pelayan itu ke lantai 2. Tepat pada saat berbalik, kekasih Xia Tong tiba-tiba membuka matanya dan menatap Qin Mucai sambil tersenyum. Lalu dia menutup matanya dan tidur sampai mati. Setelah melihat mereka naik ke atas, Qin Mucai hanya duduk di sofa. Niseng tiba-tiba masuk dari pintu, sedikit berdebu. Apakah kamu sudah tahu apa yang ingin kamu periksa? Baiklah, dia menyerahkan setumpuk memberikan materi kepada Qin Mucai, bawahan saya pergi ke Prancis secara langsung, dan mereka semua mengetahuinya. Qin Muci melihat ke atas dan berbalik untuk bangun, di sini tidak nyaman. Pergi ke ruang belajar untuk membicarakannya. Di ruang kerja, Qin Mucai dengan hati-hati memeriksa materi di tangannya. Ketika dia melihat salah satunya, dia berhenti. Itu semua adalah materi Xia Guoguai. Jelas dikatakan bahwa tanggal lahir adalah tanggal 9 Desember tahun 2007. Qin Muci mengerutkan kening. Jika dia ingat dengan benar, itu adalah bulan September tahun 2006 ketika dia membajak Xia Tong ke Pulau Qiyue. Jika sayang benar-benar anaknya, dia akan lahir pada bulan Juli tahun depan di terbaru, bukan pada bulan Desember. Apakah informasi ini dapat dijamin kebenarannya? Dia bertanya. Baiklah. Niseng mengangguk, saya pergi ke pemerintah setempat dan rumah sakit Mariana tempat tinggal Nona Xia. Kedua waktunya cocok. Benar-benar anak yang lahir pada bulan Desember tahun 2007. Qin Muci mengangguk dan bertanya, apa hubungan antara dia dan pria bernama Yi Chu? Kembali ke Musao, Tuan Yi adalah juara ujian masuk perguruan tinggi kota pada tahun 2003, direkomendasikan menjadi yang besar. Kemudian pada tahun 2005, saya pergi ke sekolah menengah Qingze tempat Nona Xia berada pada waktu itu. Saya bertemu Nona Xia ketika saya memberi berpidato. Kemudian mereka pergi ke Prancis dan hidup bersama selama hampir 2 tahun. Qin Muci mengerutkan kening, apa artinya hidup bersama selama 2 tahun? Niseng berhenti dan tidak berbicara.
Qin Muci duduk di kursi dan menenangkan diri, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Hui Musao, menurut tetangga di sekitar Nona Xia dan Tuan Yi menyewa apartemen atas nama suami istri. Terlebih lagi, setiap hari dia keluar masuk bersama, dan pemeriksaan fisik mingguan Nona Xia juga disertai oleh Tuan Yi. Mereka tampaknya sangat penuh kasih sayang, dan tidak ada yang pernah meragukan hubungan mereka. Qin Mucai mencubit informasi di tangannya dan berkata dengan suara keras, apalagi, lanjutkan. Ekspresi Ni Seng tiba-tiba menjadi sening, saya khawatir bahkan Nona Xia pun tidak tahu. Dia juga menyerahkan setumpuk foto kepada Qin banyak. Ini, Qin Muci membalik foto itu dan mengerutkan keningnya, aku dengar orang tuanya dulunya adalah pejabat tinggi di pemerintahan. Dia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Keluarga Yi mengalami perubahan besar 3 tahun lalu. Konon ayahnya dipenjara karena menerima suap tahun itu, dan kekayaan keluarganya anjlok. Petik 2. Begitu, Qin Muci mengangguk. Musao, apakah kita perlu memberitahu Nona Xia tentang ini? Tidak, dia menutup fotonya, ini chip yang bagus. Kita tidak perlu menyia-nyiakannya. Musao artinya, Qin banyak berdiri dan bertanya, apakah mereka semua tertidur? Ni Seng tertegun selama setengah detik. Kemudian dia menyadari bahwa yang ditanyakan Qin Mucai adalah ibu dan anak perempuan Xia Tong. Yah, dia sudah diatur ke ruang tamu di lantai 2 oleh pelayan. Haruskah Musao pergi melihatnya? Qin Mucai mengangguk dan berjalan keluar. Ni Seng memanggilnya dengan ragu di belakangnya, Musao. Dengan baik, dia mengangkat sudut alisnya. Jika benar menurut informasi, kemungkinan besar Xia Guai adalah Putri Yichu. Dia terdiam, jika Musao bersikeras untuk bersama Nona Xia Tong, itu akan sangat merugikan Kaisar Seng atau Musao sendiri. Qin Muci tertawa, Ni Seng, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, apakah menurutmu aku sangat tidak rasional? Ni Seng tercengang. Qin Muci memeluk tangannya dan tersenyum, 5 tahun yang lalu, dia menipuku seperti itu. Dia berpura-pura menganggap uang sebagai kotoran di hadapanku. Dalam sekejap, dia bisa terbang bersama pria lain dengan ayahku, uang. Bagaimana saya bisa melupakan rasa malu seperti itu? Ni Seng, jadi sekarang kamu hanya berakting. Alih-alih menjawab, dia bertanya, Ni Seng, tahukah kamu hal apa yang paling menyakitkan di dunia? Ini cinta yang sia-sia dan dingin. Di lantai 2 ruang tamu, Qin Muci membuka pintu. Gambar cantik dengan piyama putih polos mulai terlihat. Xia Tong sedang duduk di kepala tempat tidur, rambut hitam panjangnya tergerai hingga ke bahu dan menutupi separuh wajah cantiknya. Lihat dia sebuah tangan terbuka di luar selimut, memegang buku cerita yang setengah terbalik. Qin Mucai maju, mengeluarkan buku itu dan membawanya ke dalam selimut. Hanya ingin pergi, hanya di antara nafas di sekitar nafas lembut yang jernih dan biarkan dia merasa enggan. Dalam kegelapan, dia mengulurkan tangan dan membelai wajahnya, membuat kesadarannya semakin mengantuk. Ada rasa panas dari dada yang menjalar ke sekujur tubuh, tak disangka membiarkannya tanpa sadar tertunduk, ingin rakus meraih keindahan di bibirnya. Gerakan itu disela oleh suara lembut, warna jagung, apakah kamu ingin mencium ibuku? Xia Guoguai bersarang di ketiak Xia Tong, memiringkan kepalanya. Dalam kegelapan, pencuri itu menatapnya. Dengan baik, Qin Mucai tertarik, lalu kenapa? Tapi bagaimana kalau aku melihatmu? Dia tertawa polos. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia tertarik untuk bernegosiasi dengannya. Sekotak coklat, ciuman, 5 kotak penuh akan memberimu diskon. Baiklah, dia menutupi matanya dengan cakarnya yang berdaging, kamu cium warna jagung. Lalu dia memindahkan satu kotak untuk satu, jangan berciuman lagi, atau aku akan pergi dan mengadu ke ibu besok. Keesokan paginya, Xia Tong mengganti pakaiannya dan turun ke bawah. Saat dia hendak pergi, pengurus rumah tangga Su tiba-tiba datang dengan terengah-engah, Nona Xia, tunggu sebentar. Xia Tong berhenti, ada apa? Pengurus rumah tangga Su mengambil beberapa kotak besar berisi coklat yang dikemas dengan indah dari tangan pelayan di belakangnya. Ini adalah hadiah dari tuan muda saya untuk Nona muda tersayang. Mata senyum sayang musim panas menyipit, sibuk memegang. Xia Tong mengerutkan kening, tidak baik bagi anak-anak untuk makan terlalu banyak yang manis-manis. Pengurus rumah tangga Su menyelanya, tuan muda saya berkata bahwa ini adalah rahasia kecil antara dia dan nona muda yang baik. Xia Tong dengan curiga menundukkan kepalanya, tetapi melihat kepala kecil putrinya,
dengan tatapan polos, memegang tangan coklat itu lebih erat. Baiklah, Siatong mendongak, terima kasih untukku, tuan muda keluargamu. Saat ini, Qin Mucai baru saja keluar dari pintu, menundukkan kepalanya dan mengikat kancing lengan bajunya, jelas sedang terburu-buru. Melihat dua orang itu, tiba-tiba terlihat, kamu masih aku hanya ingin berangkat kerja, kenapa aku tidak mengantarmu? Tidak, Siatong secara naluriah menolak, arah di Seng dan Nes tidak sama, dan aku harus menyekolahkanmu ke taman kanak-kanak dulu, jadi tidak masalah. Oh, Qin tidak memaksa, tapi dengan santainya memegang sedikit coklat piao dengan kedua matanya. Pemahaman Xia Guoguai Doglek, mengulurkan tangan, dan dengan menyedihkan menggenggam kaki celana Siatong, Bu, Guoguai terasa mual hari ini, saya tidak mau naik bus. Siatong menatapnya, dia secara otomatis mengabaikannya, menempel di kaki Siatong, dan terus bertingkah genit, dan hari ini, guru taman kanak-kanak mengatakan bahwa untuk mengibarkan bendera merah kecil, dia harus tiba setengah jam lebih awal dari biasanya, tidak ada susu di siang hari. Aku ingin minum susu Bu. Wajah Siatong hitam. Qin Muci dengan malas menyisipkan kalimat, setengah jam sebelumnya, masih agak jauh dari kota. Saya khawatir ini terlalu cepat. Siatong, itu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menoleh ke belakang, Musao. Baiklah, Qin Muci mengulurkan tangannya untuk menghalangi sinar matahari, dan tampak seperti orang yang santai. Petik 2, tolong, tidak ada, dia licik senyum. 10 menit kemudian, Qin Muci menyalakan mobil. Siatong dengan patuh duduk di kursi belakang dan menutup pintu. Melihat dia masih berdiri di luar bus, Qin Muci bertanya, apakah kamu tidak naik bus? Tidak, kata Siatong sambil tersenyum, Nes tidak perlu mengibarkan bendera nasional hari ini. Saya hanya perlu tiba sebelum jam 9. Tolong antar saya ke taman kanak-kanak malaikat di jalan 36 Luoan. Terima kasih kamu, segera. Wajah Qin sangat sulit dilihat, seperti menelan bom. Dia mengertakkan gigi, bagus. Siatong kembali sambil tersenyum. Pada saat mobil dinyalakan, Xia Guoguai berkata dengan samar sambil mengunyah coklat, warna jagung, kamu jahat sekali. Pukul 5.30 sore, Siatong yang seharian sibuk, pergi ke taman kanak-kanak seperti biasa untuk menjemputnya. Tapi lihat Sayang dan sekelompok mitra kecil sedang bersenang-senang. Dia tidak ingin mengganggu, jadi dia mencari tempat di kamar dan duduk. Pada saat ini, seorang guru datang, maaf, apakah Anda Ibu Xia Guoguai? Yah, benar, apa yang bisa kubantu? Jawab Siatong. Guru memandang anak-anak dan berkata, saya hanya akan menanyakan sesuatu padamu hari ini. Ayo pergi ke kantor dan membicarakannya. Di kantor, guru langsung memberikan file pendaftaran Xia Guoguai ke Siatong, Guai, anak ini, taman kanak-kanak kita mungkin tidak dapat menerimanya. Mengapa? Siatong tercengang. Guru merenung, Xia, saya punya pertanyaan untuk Anda. Saya harap Anda tidak peduli. Siatong mengangguk, secara intuitif merasa tidak enak. Pernahkah kamu menikah? Siatong menggigit bibirnya, tidak. Guru mempertimbangkan kata-kata, itu anak yang belum menikah. Dengan baik, Xia pernah ke Prancis sebelumnya dan mungkin tidak mengetahui sesuatu. Di Tiongkok, jika seorang anak lahir belum menikah, tidak ada pencatatan rumah tangga. Sebagai taman kanak-kanak teladan di kota A, tidak mungkin taman kanak-kanak kami mengizinkan anak-anak berkulit hitam rumah tangga untuk belajar. Siatong tertegun, apa yang harus kita lakukan? Bisakah taman kanak-kanak lain menerimanya? Guru itu ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, peraturannya sama, itu tidak mungkin. Setelah jeda, dia berkata, tidak, Nyonya, Anda tidak perlu khawatir. Bukan tidak mungkin mengatur agar Anda memasuki taman. Apa yang harus saya lakukan? Siatong bertanya. Saya pikir cara terbaik adalah Nona Xia dapat menemukan ayah yang baik, dan setelah akta nikah, tidak akan ada masalah dengan pencatatan rumah tangga yang baik. Menikah? Siatong tercengang, apakah ini satu-satunya cara? Dengan baik, guru mengangguk, jika pencatatan rumah tangga tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak besar pada anak-anak, tidak hanya taman kanak-kanak, tetapi juga sekolah dasar dan menengah di masa depan. Jadi begitu, Siatong bangkit dan berkata, saya akan memikirkannya ketika saya kembali. Di jalan pulang, Bu, aku ingin makan gula labu. Xia Guoguai menjabat tangan Siatong. Bagus, bagus uang Siatong muran. Bu,
Baru-baru ini ada jenis boneka Barbie lain dengan rambut ungu. Saya ingin membelinya. Yah, bagus. Xia Guoguo mengalihkan pandangannya. Bu, Guoguo menginginkan seorang ayah. Baiklah, ibu akan membeli. Sayang kecil kusut, selesai. Ibu bodohnya konyol. Ibu si Hula melompat ke depan Xia Tong dan bertanya, apakah kamu mabuk cinta? Xia Tong terkejut dan keluar dari ketidakhadirannya. Dia berjongkok dan menatap putrinya di depannya dengan penuh minat, tahukah kamu apa itu? Cinta jatuh cinta, yah, tentu saja aku tahu. Xia Guoguo memiringkan kepalanya dan menjawab dengan garis lurus, bocah gendut yang duduk di belakang Gue beberapa hari yang lalu merasa jijik. Dia menjambak kuncir Gue setiap hari, dan bocah lelaki itu tampak sangat sedih kemudian. Wang Xiaoxue berkata bahwa ini disebut mabuk cinta. Xia Tong terkekeh, benarkah? Ibu terlihat seperti bocah gendut itu. Xia Guai terlonjak. Xia Tong tiba-tiba menekan bahunya dan bertanya, sayang, bisakah ibu mencarikanmu seorang ayah? Xia Guai ragu-ragu, dengan ayah, akankah Guai mendapatkan coklat yang lebih enak? Dengan baik, Xia Tong tersenyum dan mengangguk, iya. Dan bonekanya, terlalu banyak untuk kamu masukkan ke dalam kamar. Ibu itu setelah punya ayah, tidak bisakah sakit dengan patuh? Wajah Little Pit berkerut dan kusut. Xia Tong tersenyum dan memeluknya, bagaimana bisa, hanya satu orang lagi yang akan menyakitimu di masa depan. Xia Tong menuntun putrinya keluar dari lift. Dia hendak membuka pintu dengan kuncinya, tapi dia melihat seorang pria berdiri di depan pintu. Punggungnya panjang dan lurus, dan dia terbenam dalam matahari terbenam yang kemasan. Penampilannya yang lembut dan anggun sangat berbeda dari kesombongan Qin Yi yang biasanya. Putih bersih seperti salju pertama di musim dingin, bersih seperti udara di pagi hari. Yi Suechang, ada kejutan di mata Xia Tong, bagaimana kamu bisa datang? Lelaki itu menoleh ke belakang dan tertawa, setelah menunggu sekian lama, sudah tiba waktunya. Sepulang kerja di supermarket untuk melihat lobster hari ini lumayanlah, tapi ingat juga kalau saya yang paling suka makan, jadi belilah beberapa di. Yi Chu melambaikan kertasnya tas ke arah Xia Guoguo, apakah kamu ingin makan? Ya, mata Xia Guoguo bersinar, mengeluarkan air liur pada kantong kertas di tangannya. Dia sudah melupakan transaksi dengan Qin Mucai di mobil di pagi hari. Di dapur, Yi Chu yang mengenakan celemek sedang memasak dengan terampil, sementara Xia Tong berkelahi dengan banyak tepung. Tiba-tiba dia meraung, betapa sulitnya membuat kue. Yi Chu menoleh ke belakang dan melihat wajah putih wanita itu penuh dengan campuran tepung dan telur. Dia tidak bisa menahan tawa, apakah ini sangat sulit. Kamu terlihat menyedihkan. Dia mengambil handuk basah, dekat dengan Xia Tong, dan menyekanya dengan hati-hati untuknya. Jari-jari dingin pria itu dengan lembut mengusap kulitnya, dan sentuhan lembut itu membuat Xia Tong tertegun dan tanpa sadar melangkah mundur. Yi Chu meletakkan sapu tangannya dan bertanya, haruskah aku mengajarimu? Xia Tong melihat tangannya yang penuh tepung, memikirkan kue di masa depan, merasa sesak napas, tidak berbicara. Yi Chu terkekeh dan mendorongnya ke samping, aku akan melakukan hal semacam ini. Saat aku di Prancis, aku pernah magang di toko kue. Aku bisa membuat gaya kue dasar, dan aku punya lebih banyak pengalaman daripada kamu. Magang, Xia Tong terkejut, senior, kenapa aku tidak tahu? Pria itu tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kamu sedang sibuk dengan kelas desain saat itu, tapi juga sibuk dengan kepatuhan, bagaimana kamu bisa tahu semua tentang aku? Kata juga, Xia Tong malu menyentuh bagian belakang kepala, tapi Yi Suechang, bagaimana kamu bisa begitu berbudi luhur? Yi Chu kembali menatapnya, karena kamu tidak berbudi luhur sama sekali. Xia Tong tertegun, di depan pria yang membuat kue ini, ada semacam sihir yang menyihir. Setiap saat, dia dapat dengan mudah mengangkat tali paling lembut di hati Xia Tong. Dia berpikir tentang apa yang dikatakan guru pada siang hari, saya pikir cara terbaik adalah Nona Xia dapat menemukan ayah yang baik, dan kemudian setelah akta nikah selesai, tidak akan ada masalah dengan tempat tinggal. Permanen terdaftar yang baik, ayah yang baik, jika Anda benar-benar ingin mencarikan ayah untuk Anda, pria yang lembut dan anggun ini tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Temperamen pekerjaan keluarga, semuanya baik-baik saja, orang tidak bisa mengambil kesalahan. Apakah Yi Suechang yang baik bersedia menikah dengan dirinya sendiri? Xia Tong tiba-tiba mendapat masalah. Kenapa suasana hatimu tidak terlihat buruk?
Merasakan ada sesuatu yang salah pada dirinya, Yi Chu bertanya. Xiaotong ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk membuka mulut. Yi Xuechang, guru yang patuh hari ini menemukanku. Yah, apa yang kamu katakan? Di masa depan, Yi Chu mengerutkan kening, bagaimana ini bisa terjadi? Dengan baik, Xiaotong mengangguk, guru berkata, solusi terbaik adalah membiarkan saya mencari pria untuk dinikahi. Setelah saya memiliki akta nikah, pencatatan rumah tangga saya yang baik akan diselesaikan. Xiaotong menundukkan kepalanya, dan suaranya sangat pelan hingga dia hampir bergumam. Butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan keberanian. Yi Xuechang, maukah kamu menikah denganku? Ada keheningan sesaat di depannya. Sampai Xiaotong malu mengubur kepalanya, dia hanya menggembung dan tertawa. Tong Tong, apakah kamu melamarku seperti ini? Xiaotong tersipu dan tidak berani menatap matanya, sebenarnya, kamu tidak benar-benar ingin menikah denganku. Jika kamu berada dalam dilema, kamu bisa mendapatkan akta nikah denganku terlebih dahulu, dan kita akan bercerai dalam 2 hari. Jika kamu benar-benar tidak mau, tidak apa-apa. Dia meraih tangannya dan menyela, aku ingin. Apa? Xiaotong mendongak dengan tidak percaya. Ketika dia menyentuh matanya yang tersenyum, dia gemetar dan tidak bisa berkata-kata, kamu mau? Tanda tanya petik 2, seperti yang kubilang, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk melindungimu dan sayang. Tentu saja saya akan. Petik 2. Di luar dapur, anak laki-laki kecil yang menguping hal ini mau tidak mau merasa khawatir. Aduh, hari ini, Sesu berkata di dalam mobil bahwa jika ada paman jahat di sekitar ibu di masa depan, dia harus lapor padanya sesegera mungkin. Tapi paman Yi sangat baik pada Sayang, lumayan. Sayang kecil berjongkok dan diam-diam menggambar lingkaran di tanah. Tapi Sesu berkata bahwa laporan bisa memberi hadiah pada tiramisu. Dia sangat menginginkan tiramisu di rumah pencuci mulut di gerbang taman kanak-kanak sudah lama sekali. Tapi ibu selalu bilang kalau anak perempuan tidak boleh makan begitu banyak yang manis-manis, mereka akan jadi jelek. Oh ini sangat kusut. 10 menit kemudian, sebuah tubuh bulat kecil melengkung di atas meja telepon. Setelah itu bip, terdengar suara laki-laki yang mantap, halo, saya Qin banyak saya. Hei, warna jagung, aku baik-baik saja. Anak kecil itu sangat senang. Yah, tanpa sadar, sudut mulut pria itu tersenyum. Sesu, ibuku memintaku untuk memberitahumu bahwa dia akan menikah besok. Apa? Qin Mucai hampir meludah, menikah. Sayang kecil mengangguk, ibu baru saja meraih tangan Paman Yi di dapur dan melamarnya. Pelipis Qin Mucai menonjol untuk menjemput wanita itu. Dia bertanya dengan dingin, apakah mereka mengatakan hal lain. Mereka juga bilang akan mendapatkan akta nikah besok pagi. Qin banyak. Aku menutup telepon. Bagus, Xiaotong. Kamu mati kali ini. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Xia Guoguai pergi ke rumah teman baiknya Wang Xiaoxue pagi-pagi sekali. Saat Xiaotong bangun, Yi Chu kebetulan sedang memasak sarapan di dapur. Lihat dia keluar, tersenyum, naik. Xiaotong menjambak rambutnya yang berantakan, tiba-tiba merasa malu, aku akan mencuci muka dulu. Lalu dia berlari ke kamar mandi dengan kecepatan angin. Melihat dirinya di cermin, Xiaotong kusut ingin membentur dinding. Bukan karena dia tidak tinggal bersamanya. Dia baru saja berada di Prancis selama 2 tahun sebelumnya. Karena tidak nyaman baginya untuk hamil, Yi Xuechang telah hidup bersama selama 2 tahun untuk menjaga dirinya sendiri. Namun saat itu, mereka berpikiran murni dan tidak pernah memikirkan tempat lain. Setelah lamaran di dapur tadi malam, kini mereka merasa sangat tidak nyaman bertatap muka. Tong Tong, apakah kamu siap? Sarapan hampir siap. Yi Chu memanggilnya keluar pintu. Xiaotong berjanji, segera. Setelah mencuci wajahnya, dia dengan hati-hati melukis riasan tipis. Hari ini, dia harus pergi ke biro urusan sipil untuk mendaftar dan mengambil foto pernikahan. Dia tidak bisa membuat dirinya terlalu buruk. Saat aku keluar dari kamar mandi, Yi Chu hanya meletakkan 2 piring di atas meja. Ketika saya melihatnya, mata saya berbinar dan berseru, indah sekali. Selesai berkata, ke arah wajahnya jatuh ciuman, Xiaotong membeku karena tindakannya, untuk waktu yang lama tidak kembali kepada Tuhan. Dia tidak bangun sampai dia meneleponnya lagi. Ada sesuatu di wajahnya. Setelah makan malam, mereka pergi ke biro urusan sipil.
Mungkin hari ini akhir pekan, jadi banyak orang di luar biro kependudukan yang mendapatkan akta nikah. Dua orang menunggu hampir 20 menit sebelum giliran mereka. Siatong menyerahkan kartu identitas dan daftar rumah tangga yang sudah disiapkan kepada staf. Siapa tahu, saat staf melihat namanya, wajahnya menjadi pucat pasi. "Apakah kamu Siatong?" Wanita parubaya itu mendongak dan memberinya tatapan aneh. Siatong agak tidak bisa dijelaskan, "Baiklah." Saat itu, 5 atau 6 jamuan makan hitam elegan datang langsung dari luar biro urusan sipil, berdiri dalam barisan biasa. Jarang melihat begitu banyak mobil terkenal. Kerumunan di belakang mereka mulai gelisah dan berbisik-bisik. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan sekelompok besar pria berpakaian hitam keluar. Jumlah kasarnya, ada belasan orang lebih, meski banyak, namun tidak berantakan, tertata rapi di kedua sisi gerbang. Siatong sepertinya sudah menebak sesuatu. Benar saja, detik berikutnya, Qin Mucai masuk dari pintu. Orang-orang berbaju hitam di sebelahnya semua menundukkan kepala dan menatap. Mereka tampak sangat hormat. Mata He Zhanliang sedikit menyapu, lalu tertuju pada Siatong, tanpa jeda sedikit pun, melangkah ke arahnya.